kasih kepada Hadrat Al-Mustafa pimpinannya Ananda S. Sumaira. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawab baru 6 orang, nggak kedengaran. Oke. Lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita hormati Ketua RT 014 Bapak Edi Koswara dan juga jajarannya yang alhamdulillah juga sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Ustadz Teguh. Yang kami hormati Imam Masjid An-Nur Bapak Haji Enti Sutisna. Yang kami hormati adik-adikku yang tercinta dari Hadroh Al-Mustafa An-Nur. Alhamdulillah sudah ikut meramaikan acara pada malam hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi salam hormat dan ta'lim kami. Ada yang ketinggalan, mohon maaf. Yang kami hormati pula Ketua Dewan Suro Bapak Haji Hadi Prayitno yang alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, sebagai bentuk puji dan syukur kita, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya pada malam hari. Kirim salam kita kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka acara pada malam hari ini, halal bihalal ini, dengan pembacaan kalamullah suratul Fatihah secara bersama-sama. Ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alladzina min
عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Ais yang sudah membacakan kalamullah. Semoga pahala selalu tercurah kepada pembaca khususnya dan tentunya kepada kita semua yang mendengarkan pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sebagai sambutan pertama, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Lingkungan kita, Ketua RT 014, kepada Bapak Edi Oswara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hormat Bapak RW 29 Pak Rusdi. Selamat juga Pak Ustadz, Pak FPDLC. Selamat juga Dewan Suro Pak Hadi. Selamat juga Pak DKM Pak Teguh, dan selamat malam juga Pak Sekretaris RT Pak Nurbaik. Selamat malam juga buat ibu-ibu, bapak dan adik-adik semua. Baik, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul di malam ini dengan acara halal bihalal yang biasa kita adakan setiap tahun. Serta selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, keluarga dan pengikutnya di akhir zaman. Baik, dengan malam ini marilah kita bersama-sama meningkatkan silaturahmi, ukhuwah, gotong royong dan serta kebersamaan kita untuk membangun di lingkungan kita. Terima kasih saya ucapkan juga buat pengurus DKM, pengurus RT, pengurus ibu-ibu PKK, pengurus Al-Wafiro dan tim dari Hadrot TPQ Anur. Terima kasih buat semuanya, dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu aja singkat dari saya tidak panjang lebar, yang mungkin dari panjang nanti sama Pak Ustadz ini. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Lingkungan kita, Bapak Edi Oswara, yang sudah menyampaikan sambutannya secara singkat, padat dan jelas. Intinya ucapan terima kasih kepada setiap pihak yang tentunya memberikan sumbangsi agar terselenggaranya acara pada malam hari ini. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua DKM Masjid Anur. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Teguh Sugianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayat sadaqallahul azim.
yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz FPDLC. Selamat datang di lingkungan RT 14. Ustadz Rusdi sebagai Ketua RW. Selamat datang Ustadz. Hari ini beliau ada agenda 3 RT Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah beliau mendahulukan acara di tempat ini. Jadi terima kasih atas kesempatan kehadirannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Edi Koswara. Alhamdulillah hadir dengan perangkat beliau, seluruh jajaran RT. Kemudian saya hormati rekan-rekan saya di kepengurusan DKM Masjid An-Nur, ibu-ibu PKK, kemudian juga adik-adik. Salat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengajarkan kepada kita untuk kita saling mengenal di antara kita. Ayat yang tadi saya sampaikan adalah ayat supaya sesama kita antar suku, antar beda-beda asalnya untuk saling bersilaturahim, untuk saling menjaga kerukunan. Tetapi di antara suku-suku yang ada itu orang yang terbaik adalah orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan selawat selalu tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak akan mendapat syafaatnya. Amin. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak RT, dan ini adalah salah satu agenda paling ujung dari DKM Masjid An-Nur, dan alhamdulillah disupport penuh dari KRT-an yang diawali dari tahlil Ramadan, kemudian ada kegiatan di bulan Ramadan, ada sholat tarawih, kemudian pesantren kilat, kemudian itikaf dan penyaluran zakat fitrah Bapak Ibu sekalian, dan diakhiri dengan acara halal bihalal malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada keputusan RT Pak Edi. Jadi acara ini disupport penuh untuk pendanaan dari Bapak-bapak Ibu sekalian yang ada di lingkungan RT 14, dan juga dari ibu-ibu PKK, juga dari adik-adik, dan juga kepada seluruh pengurus yang sudah mensupport acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana. Saya sebagai Ketua DKM mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan Masjid An-Nur selama ini masih banyak yang kurang, masih banyak yang harus dievaluasi. Saya ucapkan yang terakhir adalah taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Teguh selaku Ketua DKM Masjid An-Nur yang sudah memberikan sambutannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita sama-sama membuka pikiran kita untuk mendapatkan ilmu yang sesaat lagi yang akan disampaikan tausiah dalam acara halal bihalal ini. Untuk itu yang kami hormati Bapak Ustadz Effendi LC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana ikhwana. Ashhadu an la wa ashhadu bihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 29 hadir, sepi juga kan? Maka penting kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk meriahkan halal bihalal ini yang sudah dirancang jauh-jauh hari oleh panitia juga dengan DKM-nya.
Sekali lagi kita berdoa, semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya jamaah masjid, mungkin kita berangkat dari rumah ke sini tanpa bantuan dari Allah. Ada orang yang mau berangkat nggak tahu, ada orang yang mau berangkat. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan sehingga kita bisa hadir dalam majlis yang mulia ini, yaitu halal bihalal. Jadi kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap limpahan nikmat yang telah diberikan kita. Makanya Bapak Ibu, tapi kalau orang nggak bersyukur, suka ngeluh, coba diteliti. Orang yang suka ngeluh biasanya sakit-sakitan. Orang yang suka ngeluh biasanya dekat dengan kematian. Kenapa kita harus ngeluh? Kata baginda Rasulullah SAW, badan sehat, apalagi yang kita keluhkan, apalagi yang kita resahkan. Anak sehat, suami sehat. Nah ini batuk, ini gangguan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin minum ya. Jadi sehat ini harus hendaklah disyukuri. Dan juga apa yang ada di sekitar kita, baik itu makanan, suami yang soleh, anak yang soleh dan solehah, tetangga yang baik, hendaklah disyukuri. Jangan banyak mengeluh. Tadi sudah saya katakan, orang yang mengeluh itu banyak sakitnya. Orang yang mengeluh itu berarti orang yang gak syukur. Pokoknya hidup ini isilah dengan bersyukur, insya Allah panjang umur. Ini resepnya. Orang yang gak bersyukur itu kan sedih terus. Dikasih rumah, dulunya ngontrak, kasih rumah ukuran SSSS, udah ditempati ngeluh, ya Allah enak ya ditingkat, udah ditingkat. Habis itu ngeluh lagi, ya Allah itu enak di kampung, luasnya bisa 500 meter, 1000 meter rumah di kampung. Pengen rumah luas. Habis itu dikasih rumah luas, masih ngeluh lagi. Ya Allah, seandainya semuanya ada pembantunya. Masa ada pembantu, bersih-bersih rumah ada pembantu. Jadi ngeluh terus. Keinginan boleh, tapi jangan mengeluh. Ini berbahaya Bapak Ibu. Di dalam hadis dikatakan, orang itu akan terus meminta apa yang diinginkan sampai dia itu masuk ke liang lahat, mulutnya disumpal dengan tanah. Maka dari itu Bapak Ibu, khususnya ibu, jangan banyak keluh ke suami. Dan suami, bersyukurlah kepada ibu-ibu yang qanaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ali Imran ayat 133 dan sampai 136. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tanya dulu, pengen masuk surga? Yang jawab ini cuma sedikit. Pengen masuk surga? Kalau yang belakang sudah saya wakili. Ya, dalam hati kasihan sedikit sama orang banyak. Kalau sana kenceng lumrah, kalau ini berubah 5 orang, jauh lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pertanyaan dari kiai saya. Kiai tersebut tanya kepada muridnya, siapa yang pingin punya pesantren ketika saya masih kecil? Masya Allah. Yang jawab duluan itu ternyata dia yang punya pesantren dulu. Jadi kalau ada pertanyaan pengen masuk surga, cepet-cepet pingin. Jangan malu-malu, cocok nggak saya? Yang penting urusan nanti cocok tidaknya. Sholat saya masih belentang-belentong. Puasa saya kadang 1 hari pernah makan di dalam kamar, contoh. Kok gak layak saya masuk surga? Intinya kalau ditanya pengen masuk surga, pengen. Saat itu ditanya oleh kiai, siapa yang pengen punya pesantren? Langsung dia naik bangku dan angkat tangan. Itulah yang punya pesantren dulu. Yang jawabnya, pesantren nanti ngurus santri, pesantren nanti ribet. Ternyata nggak dapat pesantren. Maksudnya belum punya pesantren. Di antaranya siapa? Saya. Jawabnya pelan-pelan. Jawab nggak. Jadi ketika ditanya dengan kebaikan, hendaklah cepat-cepat jawab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Ali Imran ayat 133, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan surga itu luasnya Bapak Ibu seluas 7 langit dan bumi. Bumi ini dibanding langit gak ada apa-apanya. Itu pun dikalikan 7. Bapak Ibu sudah keliling Bekasi belum? Belum kan? Karena luas. Saya yakin keliling Mutiara Gading aja belum. Apalagi keliling yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan dalam kondisi sarra lapang atau dharra atau dalam kondisi sempit. Tetap dia itu punya, ingin menginfakkan hartanya. Contohnya Bapak Ibu, suami ke istri. Saya kan bahasanya bahasa lingkungan saja, gak bahasa luas. Kalau bahasa luas, infakkan ke Palestina. Bahasa lingkungan karena halal. Karena apa? Karena sayang kepada istrinya, karena sayang pada anaknya, dan ingin jadi orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Jadi dagangnya semakin laris, bisnisnya semakin lancar,
kalau dia di kantoran cepet naik pangkat karena doa ibu-ibu semuanya ini. Maka jangan sampai seorang ibu hanya minta doa berangkat saja. Suami berangkat gak dilepas dengan baik, justru disuruh berangkat sana. Apalagi kata-katanya di rumah bikin sumpah aja. Nah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bertakwa, ketika suami bekerja dilepas bu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Infak, di samping infak ke istri, infak ke masjid. Nih ada masjid, alhamdulillah. Saya di sini sudah berapa tahun, tapi yang isi Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya masjid ini karena juga infak Bapak Ibu. Saya ingin memberikan dalil. Orang yang infak itu akan diberikan dan didoakan oleh malaikat. Menjelang kampanye atau menjelang pemilu, nggak taunya pas setengah 4 tumben-tumbennya istrinya ini sujud ke kakinya, ke kaki suami sudah meninggal. Sedihnya luar biasa. Pasangan hidup yang setia menemani dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, ternyata sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika seorang hamba berada di pagi hari, orang yang dermawan itu pengganti rezeki yang lebih baik. Makanya kalau mau berangkat ke masjid subuh-subuh siapkan apa doanya? Ya Allah, kasih kehancuran orang yang pelit, medit, koret, bakhil. Terus apa lagi? Medit ya udah. Itu kasih kehancuran. Mau infak pikir-pikir dulu. Padahal duitnya banyak. Dia ngira kalau uang saya ambil, saya buat beli bakso. Ini uang saya atau bukan? Bukanlah. Ada uang kehilangan. Kalau saya taruh di situ, pasti orang Masya Allah bu, ditegur oleh Allah. Ditegur beneran oleh Allah. Habis bakso gak selang 10 hari, gak sampai 10 hari. Habis ngisi kajian, mampir di bakso ojo lali. Mampir di situ. Masya Allah, pengen bayar gak ada duit. Padahal benar saya tahu, benar tamparan dari Allah. Hilang malu saya. Untungnya yang punya ojo lali ini kenal dengan saya karena sering sholat di Masjid Nurul Insan. Saya rumahnya di Zabrun. Dia keluar, Ustaz, iya Pak, mohon maaf, saya gak bawa uang. Oh gak apa-apa Ustaz, nanti aja. Betul Pak, saya itu tadi bawa uang, gak ada. Saya cari-cari di saku, di sini, gak ada. Ya Allah, ingat. Itu nombok berapa kali gak turun-turun, temen tahu sudah tuh turun. Apa ini? Gak taunya bismillah. Saya sih gak pikiran, pokoknya sedekah aja 50. Pas iseng-iseng buka ATM, nanti mampet rezekinya. Langsung suaminya balik. Mi, ini saya program biar cukup untuk pendidikan anaknya. Anak mau sedekah tapi nggak mau. Itulah orang yang pelit. Itulah yang didoakan oleh malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang beriman. Ngomong-ngomong sampai jam berapa kita? 12. Ya Bapak, marah nggak mungkin.
lurus terus, pasti ada satu titik dia pernah marah, walaupun kelasnya beda. Ada yang marahnya itu cuma diem-dieman, ini marah diem aja dan cepat cair. Itu insya Allah warga 29. Cuma marahnya diem aja. Ada sesuatu hal yang mencurigakan, istrinya langsung marah. Ini telepon dari mana ini? Marahnya cuma diem aja. Masya Allah. Nggak pernah marah. Rasulullah juga pernah marah ketika beliau dihina agamanya. Kalau dihina pribadinya nggak marah, dihina keluarganya nggak marah, dihina agamanya beliau marah. Jadi orang itu syadidu bis-sara'ah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang jago gulat, bukan orang yang jago bertikai. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan marahnya ketika dia dipancing dan lain sebagainya. Itulah orang yang kuat. Dan orang yang bisa menahan amarah ini, itu disediakan oleh Allah surga yang luar biasa. Bapak Ibu, dalam keluarga pasti ada percikan-percikan api kemarahan. Itu pasti. Maka resepnya dari Rasulullah apa? Sang suami diam kalau dimarahin istri. Ada salah seorang sahabat datang kepada Umar bin Khattab mau ngeluh. Ketika itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Istrinya itu ngomongnya gini, dia satu kali, istrinya berkali-kali. Pusing dengerinnya. Lalu lapor ke Umar bin Khattab. Nyampe baru pintu, assalamualaikum, dengar istrinya ngomong kenceng. Ternyata Umar bin Khattab juga dimarahin istrinya. Dia balik lagi. Kenapa? Karena selevel khalifah aja dimarahin istrinya. Lalu dipanggil setelah itu, kenapa kamu balik lagi? Wahai khalifah, saya ini pengen juga curhat bahwa istri saya itu ngomelin saya terus. Ternyata khalifah juga diomelin istrinya. Iya. Kenapa diam? Karena saya ingat yang melahirkan anak saya dan membesarkan itu siapa? Istri saya. Capek bahkan nyawa pun dipertanggungjawabkan atau dilepaskan ketika melahirkan. Nyuci baju saya, nyetrika dan menyediakan makan juga istri saya. Mungkin dia lagi capek, lagi mohon maaf, turun tamu bulanan, marah, suka marah. Maka saya diam kalau dia ngomel. Bapak ibu, bapak-bapak, kalau istrinya marah, jangan merasa walaupun bapak lebih kuat, udah digampang aja sudah gak bisa balas istri. Tapi jangan seperti itu seorang suami yang baik. Seorang suami yang baik hendaklah diam. Seorang suami yang baik kalau gak kuat dengan istri, itu terjadi perceraian dikarenakan tidak bisa menahan amarah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, begitu juga ketika suaminya datang-datang capek dan lain sebagainya, lalu emosi, mungkin ada tekanan dari kantor, kerjaan, lalu terlampiaskan di rumah. Ibu jangan langsung komen, jangan langsung reaksi. Ibu diam dulu. Kalau gak kuat, main ke tetangga. Ngapain? Menghilangkan stres karena suami ngomong. Itu resepnya, Bu. Jangan diladenin, karena kalau meladenin
itu akan terjadi percekcokan di dalam keluarga. Yang terakhir, yang sesuai tema, yaitu untuk menciptakan keindahan dengan saling memaafkan. Wal afina 'anil nas, hendaklah kita sebagai orang itu saling memaafkan. Tidak ada orang itu yang tidak bersalah, semua pernah bersalah. Saya juga pernah berbuat salah, istri pernah berbuat salah, bapak-bapak juga pernah berbuat salah, ibu-ibu juga pernah berbuat salah. Semuanya pernah berbuat salah. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat salah. Dalam hadis kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, manusia itu pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai humanisme, manusia yang bertetangga, pasti pernah berbuat salah ke tetangganya, maka hendaklah saling memaafkan. Dan orang yang memaafkan, walaupun dia benar, walaupun dia itu terzalimi, itulah orang yang hebat, itulah orang yang bertakwa. Jadi jangan melihat saya yang paling benar kok saya minta maaf. Jangan. Saya yang benar kok saya memberikan maaf. Jangan gitu. Orang yang memaafkan duluan itulah adalah orang yang lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa paling benar, jangan merasa kita paling bersih. Semuanya itu pasti ada kesempatan berbuat salah. Maka di bulan Syawal ini, mari kita saling memaafkan. Ketika kita Ramadan, kita gembleng nurani kita, rohani kita, dengan puasa, dengan sujud, dengan memperbanyak banyak tilawah. Di bulan Syawal kita saling memaafkan. Agar apa? Hablum minallahnya hebat, bagus. Hablum minan nasnya juga bagus. Inilah calon penduduk surga. Karena ada hadis. Ini terakhir buat Bapak Ibu. Ada hadis, ada seorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya fulan itu ahlus salah, dia itu rajin sholat. Ahlus siyam, rajin puasa. Ahlus sedekah, dia itu sedekah ke masjid, suka sedekah. Tapi dia itu sering nyakiti tetangganya, sering nyakitin apa kata Rasulullah? Huwa finnar, dia masuk neraka. Kaget para sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia nyakitin tetangga. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, si fulan itu sholatnya hanya 5 waktu saja, nggak ditambah-tambah. Sunnahnya kadang-kadang, puasanya juga cuma Ramadan, Senin Kamis nggak pernah, apalagi Ayyamul Bid, apalagi puasa Dawudnya. Dan dia itu kalau zakat yang wajib aja, zakat fitrah. Artinya yang wajib-wajib saja. Tapi sama tetangganya akur baik. Kata Rasulullah, huwa fil jannah, dia di dalam surga. Apalagi kalau jamaah masjid ini RW 29 sudah bagus ibadahnya, rajin sholatnya, puasanya, ditambah baik dengan tetangga, maka Allah janjikan surga. Amin ya Rabbal. Demikianlah ceramah yang singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi
tausiah yang sudah dibawakan oleh guru kita Ustadz Effendi Kasih. Semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya acara adalah penutup yang akan kita tutup dengan doa. Setelah berdoa kita nanti akan saling bersalam-salaman, dan setelah bersalaman kita langsung menuju ke meja ramah tamah yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk itu doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Teguh. Kami pada Ustadz Teguh kami persilakan. Oke. Baik hadirin, doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Rusdi. Kepada Ustadz Rusdi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian berbahagia, sebagai penutup acara pada malam hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa bersama-sama. Semoga doa ini diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana nawwir qulubana bidu hidayatika kama nawwartal arda biduri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Rusdi yang sudah memimpin kita berdoa bersama-sama. Baik, saat yang dinantikan kita akan sama-sama saling bermaaf-maafan. Untuk itu kami mohon kesediaannya bapak-bapak yang ada di bawah untuk bentuk seperti soft sholat, cuman agak direnggakan sedikit. Nanti dari bapak-bapak di bawah akan turun ke bawah untuk menyalami. Selanjutnya yang dari bawah langsung menuju ke meja ramah tamah. Baik, kami persilakan bapak-bapak yang hormati untuk bersalaman dari sini sampai menuju ke paling bawah. Diiringi oleh tim matron dari Al Mustafa Andur. Kami persilakan.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih kepada tim Hadrah dari Al Mustafa Anur, pimpinan Ananda Ais Umairah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya acara ini, yaitu dengan bersantap bersama atau beramah-tamah, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Untuk itu, saya selaku pembawa acara sekali lagi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita berjumpa lagi di Halal Bihalal tahun depan insyaallah. Sebagai kata penutup, akhir qauli wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.